Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur pada hari ini kalau kita ada itu semua karena anugerah Tuhan. Bahkan keadaan tubuh yang sehat dan kuat itu semua karena Tuhan. Sebelum kita melewati hari ini, ada baiknya kita sama-sama merenungkan kebaikan Tuhan yang terambil dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Mari kita baca sama-sama. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di Yeremia 29 ayat yang ke-11 ini mengatakan bahwa sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai kehidupan kita. Jadi di dalam kehidupan kita setiap harinya pun kehidupan kita dipegang oleh Tuhan. Bahkan di dalam kehidupan kita besok pun Tuhan sudah mengetahuinya, bahkan sampai kapanpun besok dan lusa dan seterusnya, kehidupan kita sudah diketahui oleh Tuhan. Jadi kalau kehidupan kita udah diketahui oleh Tuhan, ada baiknya kita datang sama Tuhan untuk kita tahu rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai kehidupan kita. Bahkan kalau di ayat yang selanjutnya, rancangan damai sejahtera itu ada pada Tuhan. Jadi kalau kita hidupnya cuma diam aja, tidak datang sama Tuhan, tidak melihat Tuhan, tidak mengucap syukur sama Tuhan, bagaimana mau kita hidup damai, mau bagaimana hidup kita penuh dengan harapan kalau kita aja nggak pernah mengandalkan Tuhan. Kalau di dalam kehidupan kita aja kita cuma diam aja. Tapi hari ini kita belajar untuk mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Lihat Tuhan dan percaya sama Tuhan, karena rancangan Tuhan itu ya dan amin. Tuhan mempunyai rancangan yang pasti di dalam kehidupan setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Kehidupan kita ketika kita udah dipegang sama Tuhan, kita wajib datang sama Tuhan. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, 11, 17 dan 20-23, kita tahu bahwa Daniel hidupnya berdoa sehari 3 kali sama Tuhan. Dan kehidupan kita pun, Bapak Ibu Saudara, bersyukur dan berdoa sama Tuhan, percaya sama Tuhan. Waktu Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, sebelumnya dia sudah dekat sama Tuhan. Bahkan ketika dia dalam gua singa pun, Tuhan tolong dia, Tuhan percaya sama dia, Tuhan berikan keselamatan buat dia, ada rancangan damai sejahtera buat Daniel. Sehingga waktu di dalam gua singa, Daniel tidak luka sedikit pun, tidak ada luka di dalam tubuhnya dia. Bahkan singa-singanya hanya duduk diam di sampingnya dia. Bahkan kehidupan kita pun harusnya sama seperti itu. Ketika kita mulai dekat sama Tuhan, kita mulai hidup bergaul karib sama Tuhan, apapun masalahnya menjadi ringan sama Tuhan. Apapun yang kita alami, semuanya menjadi ringan sama Tuhan. Asal kita lewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Ayat yang 23 mengatakan bahwa tidak ada luka sedikit pun. Kita tahu bahwa Tuhan menyertai kehidupan dia. Bahkan kehidupan kita, Tuhan sertai sampai saat ini. Matius 6 ayat 33, kalau kita cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan ke dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan percayalah sama Tuhan, apapun yang kita alami, sakit penyakitkah atau berat beban pun, Tuhan tetap ada sama kita. Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara ketika kita punya hubungan sama Tuhan. Bahkan apapun yang kita alami saat ini, itu semua karena Tuhan, dan Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan yang terakhir, di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi bahkan di dalam Yesaya 41 ini ayat yang ke-10, bahwa kita gak perlu takut lagi karena Tuhan beserta dengan kita. Bahwa di dalam kehidupan kita gak perlu bimbang lagi karena ada Tuhan yang bersama dengan kita. Bahkan dia akan meneguhkan setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Bahkan Tuhan akan menolong kehidupan kita. Sampai kapanpun Tuhan tetap tolong. Kemarin Tuhan tolong, hari ini Tuhan tolong. Bahkan besok pun Tuhan tetap tolong kehidupan kita. Sebagai ayat yang terakhir di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-12. Dan apabila kamu berseru, datang untuk berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan. Ayat yang ke-13, apabila kamu mencari aku akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Kalau kita cari Tuhan, Dia akan temui kita. Bahkan Tuhan akan terus memandang kita sampai kapanpun. Bahkan sampai masa tua pun Tuhan akan terus memandang kehidupan kita.
Puji Tuhan, sampai di sini firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas pagi hari ini. Biarlah setiap kami Tuhan mempunyai rancangan masa depan yang indah bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Bahkan kehidupan kami boleh terus berdoa, terus kami mengucap syukur akan Engkau Tuhan. Kami boleh terus hidup karib sama Engkau Tuhan. Kami boleh terus hidup intim sama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan besok dan seterusnya Tuhan. Kami tahu kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau pegang kendali kehidupan kami Tuhan. Biar apapun Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami Tuhan, kami tahu Tuhan telah memberkati kehidupan kami Tuhan, memberikan kami kekuatan, kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa ucapan syukur kami kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.